Dengan kamar 403 ya, Mbak Syifa, benar? Iya Mbak. Jadi di sini saya selaku ahli gizi, kita akan melakukan konseling gizi Mbak, waktunya 20 menit. Apakah berkenan Mbak Syifanya? Iya silakan Mbak. Apa? Saya masuk ya Mbak, permisi. Jadi Mbak, di sini perkenalkan saya Syafira selaku ahli gizi dari rumah sakit ini dengan Mbak Syifa ya Mbak ya. Iya Mbak. Umurnya 22 tahun. Iya benar. Kalau begitu Mbak di sini sendiri aja? Iya Mbak. Biasanya ada ibu saya, cuman sekarang lagi sendiri. Oh begitu. Ibunya biasanya pagi-pagi aja di sini. Iya, kayak kemarin dia nganterin makanan gitu Mbak. Oh nganterin makanannya, Iya. jadi makanannya di luar. Iya Mbak. Baiklah Mbak, kalau begitu mari kita mulai sesi konseling pada hari ini ya Mbak ya. Iya Mbak. Baiklah Mbak Syifa, di sini saya lihat dari catatan saya Mbak terkena HIV dan TB paru, benar begitu Mbak? Iya benar Mbak. Ya kalau begitu apakah sebelumnya Mbak telah mengetahui apa itu HIV dan TB paru Mbak? Saya pernah dengar sih Mbak, cuman saya belum terlalu paham. Oh ya baiklah, kalau begitu di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai HIV dan TB paru. Iya. HIV itu sendiri merupakan virus. Virus tersebut menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga manusia akan lebih rentan terkena penyakit. Kalau TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Nah, bakteri ini akan merusak sel-sel jaringan pada tubuh manusia itu sendiri. Begitu, Mbak. Saya juga bingung sih Mbak, kenapa saya bisa kena kedua penyakit ini? Oh, kalau HIV itu biasanya disebabkan oleh jarum suntik, Mbak. Jarum suntik itu sendiri dapat ditemukan seperti saat Mbak tato, piercing, ataupun juga transfusi darah. Tapi hal yang menyebabkan HIV ini sendiri menular itu kebanyakan dari hubungan seksual Mbak. Hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti, atau juga pasangan Mbak itu tidak berganti tetapi memiliki HIV ini sendiri Mbak. Kalau pasangan Mbak terkena HIV itu juga dapat menularkan ke Mbaknya. Tapi memang sebenarnya gejala awal HIV ini sendiri susah untuk dideteksi Mbak. Jadi kemungkinan untuk terkena HIV itu sangat besar melalui hubungan seksual ini sendiri, begitu Mbak. Lalu apa hubungannya Mbak sama TBC? Oh, HIV dan TBC ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa HIV ini sendiri dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia Mbak. Jadi apabila sistem kekebalan tubuh turun, maka bakteri tuberkulosis ini tadi dapat dengan mudah masuk ke tubuh manusia Mbak. Sehingga apabila seseorang terkena HIV, maka akan lebih rentan untuk terkena TBC itu sendiri Mbak. Begitu. Terus saya juga sering dengar kalau HIV itu sering dikaitkan sama AIDS Mbak. Jadi apa sih Mbak kaitan antara HIV dengan AIDS itu? Oh iya betul sekali Mbak. Jadi AIDS itu merupakan kumpulan-kumpulan gejala yang timbul karena virus HIV itu sendiri Mbak. Karena HIV ini tadi menyebabkan kekebalan tubuh menurun sehingga terjadilah banyak gejala-gejala penyakit yang ditimbulkan, seperti misalnya batuk ataupun diare, seperti itu Mbak. Jujur saya khawatir sih Mbak, soalnya kan stigma masyarakat mengenai HIV itu buruk Mbak. Jadi saya sebetulnya tuh takut dikucilkan gitu Mbak. Begitu ya Mbak. Iya Mbak, saya mengerti bagaimana perasaan Mbak. Jadi di sini kita bersama-sama akan melakukan konseling gizi Mbak, dengan harapan semoga kedepannya setelah konseling ini selesai, pengobatan ini akan berjalan lebih lancar sehingga Mbak dapat terbebas dari penyakit ini. Jadi kita akan berusaha bersama-sama untuk menyembuhkan Mbak dari penyakit ini. Begitu ya Mbak ya. Ya Mbak. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa hal ya Mbak ya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama itu bisa Mbak jelaskan bagaimana kondisi tubuh Mbak selama beberapa bulan terakhir? Kalau kondisi tubuh, saya sering ngalamin batuk-batuk Mbak. Bisa sampai batuk darah gitu dalam. Itu udah sekitar 1 tahun.
Selain itu juga saya mengalami mual dan muntah dan demam, terutama itu pada sore hari, Mbak. Oh, lalu Mbak, Lalu saya juga sering ngalamin diare, Mbak. Diare yang hilang timbul gitu dalam itu udah sekitar 4 bulan. ada yang lain? Ada, Mbak. Di Apa Mbak? mulut saya itu timbul luka gitu, Mbak. Luka udah 6 bulanan lukanya. Di mulut ya Mbak ya? Iya, di mulut. Oh, udah itu aja Mbak? Apa ada Iya. yang lain? Udah. Oh, jadi karena kondisi tersebut kan, apakah ada keluhan mengenai pola makan Mbak seperti itu bermasalah atau bagaimana? Kalau pola makan itu terganggu, Mbak. Soalnya saya tuh sering kalau mau makan itu sakit, Mbak. Kan Ya, ada betul luka gitu sekali kan. Mbak. Selain itu juga sering diare gitu, jadi kayak keganggu aja gitu, Mbak, pola makan Oh saya. iya, betul sekali Mbak. Untuk belakangan ini beberapa hari terakhir seperti kemarin itu, apakah ada hal-hal yang lain yang mengganggu gitu Mbak? Belakangan saya sering mual dan muntah-muntah, Mbak. Kayak kemarin itu. Oh, kemarin ya Mbak? Iya. Jadi kalau begitu, apakah hal tersebut, mual dan muntah itu berpengaruh terhadap pola makan Mbak ya Mbak? Nafsu makan? Iya, Mbak. Jadi saya kalau makan tuh sedikit-sedikit, Mbak. Soalnya kan kalau saya makan langsung muntah biasanya gitu. Iya, betul sekali Mbak. Jadi kalau begitu Mbak tidak nafsu makan ya? Iya. Jadi kalau begitu, apakah kemarin makanan dari rumah sakitnya Mbak konsumsi atau bagaimana Mbak? Nggak saya makan itu, Mbak. Tidak sama sekali dikonsumsi. Oh, berarti Mbak kehilangan nafsu makan sekarang. Iya. Mbak kehilangan nafsu makan karena disebabkan oleh luka pada mulut serta diare beberapa bulan terakhir, serta akhir-akhir ini ditambah dengan mual dan muntah. Begitu ya Mbak ya? Betul, Mbak. Oh iya, baik saya mengerti. Nah Mbak, jadi berdasarkan yang Mbak paparkan tadi, itu semua merupakan gejala dari HIV itu sendiri Mbak. Seperti luka pada mulut Mbak itu disebabkan karena bibir Mbak itu sedang kering. Apakah seperti itu Mbak? Iya, Mbak. Nah, karena bibir kering tersebut, terjadilah luka pada mulut Mbak itu disebabkan oleh bisa dari jamur, bakteri, ataupun virus sendiri Mbak. Nah, kalau untuk mual dan muntahnya itu disebabkan karena obat yang sedang Mbak jalani. Mbak sedang menjalani terapi obat ARV, apakah betul? Iya, Mbak. Nah, terapi obat tersebut menyebabkan mual dan muntah, sehingga itulah yang menyebabkan Mbak kehilangan nafsu makan. Seperti itu Mbak. Mengerti Mbak sampai sini? Gitu Ya. ya, Mbak. Nah, jadi berikutnya kita akan lanjut ke mencatat ke konsumsi Mbak. Seperti yang Mbak bilang tadi, Mbak tidak mengonsumsi makanan apapun dari rumah sakit ya Mbak ya? Iya. Kalau boleh tahu, apakah Mbak ada konsumsi lain selain dari makanan rumah sakit, seperti makanan dari luar rumah sakit seperti itu Mbak? Ada? Mbak. Oh ya, baik. Kalau begitu kita akan melakukan recall. Recall itu di sini saya akan mencatat konsumsi makanan yang Mbak konsumsi dari bangun tidur sampai tidur lagi selama 1 hari terakhir kemarin. Oke, Mbak. Siap ya Mbak ya? Iya. Jadi pada bangun tidur, apakah Mbak ada mengonsumsi sesuatu? Saya bangun tidur minum air putih, Mbak. Berapa gelas ya Mbak? 1 gelas. Lalu Mbak ada lagi berikutnya yang dikonsumsi? Nggak ada. Hanya minum air putih. Iya. Lalu yang lain pada siangnya? Siang saya makan bubur sumsum, Mbak. Siang makan bubur sumsum ya Mbak. Bubur sumsumnya berapa ya Mbak? 5 sendok. 5 sendok. Iya. Sendok makan ya Mbak ya. Mm-mm. Bubur sumsum nggak ada kuah kan ya Mbak ya? Kalau Iya. kuahnya berapa? 5 sendok juga, Mbak. Selain itu ada yang lain Mbak? Minum air putih setelah konsumsi bubur sumsum? Ada sih, Mbak. Saya minum air putihnya sebelum
makan bubur sumsum. Oh, sebelum makan bubur sumsum. Iya. Air putihnya berapa ya mbak? Sedikit mbak. Sedikitnya segimana? Mbak inget gak? Mungkin sekitar 1 sendok mbak. Air putih 1 sendok. Iya. Oh iya. Lalu yang lain? Nggak ada lagi mbak. Pada malam hari atau sore hari? Nggak ada. Beneran nggak ada? Iya. Ya baiklah, kalau begitu di sini Mbak saya ulangi ya Mbak ya, mengonsumsi air putih sebanyak 1 gelas, lalu bubur sumsumnya 5 sendok makan, serta kuah dari bubur sumsum tersebut juga 5 sendok makan. Berarti hanya itu yang Mbak asup ya makanannya? Iya. Kalau nggak salah saya minumnya makan sumsumnya jam 8 mbak, jam 8 pagi gitu ya. Bubur sumsum jam Iya, 8 pagi. bukan Oh siang. berarti bukan siang ya Mbak. Baiklah. Oh ya Mbak, setelah saya menanyakan asupan makan Mbak tadi, saya ingin mengonfirmasi Mbak bahwa apakah betul dari data yang saya dapat berat badan Mbak itu 45 kilo serta tinggi badannya 155 kilo. Ya. Oke, baiklah Mbak, kalau begitu izinkan saya untuk menghitung kecukupan Mbak berapa serta bagaimana, apakah makanan yang Mbak konsumsi kemarin sudah mencukupi atau belum. Iya mbak. Nah, untuk sambil menunggu ya Mbak ya, di sini saya punya leaflet. Leafletnya itu bisa Mbak baca sembari menunggu. Oke mbak. Ini ya Mbak. Ya. Sebentar ya Mbak. Nah Mbak, setelah saya melakukan perhitungan tadi, status gizi Mbak itu underweight. Underweight itu sendiri berarti nama lainnya itu adalah kurang gizi, atau mungkin bahasa awamnya itu kurus Mbak. Nah, setelah saya melakukan perhitungan, setidaknya Mbak itu harus mengonsumsi 2197,71 kilokalori dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan tubuh Mbak seperti itu. Jadi ada pengaruh ya mbak antara gizi dengan keadaan penyakit saya? Oh, tentu saja berpengaruh Mbak, karena kan HIV ini sendiri dapat menurunkan berat badan seseorang secara drastis Mbak, sehingga terjadilah underweight. Apabila kondisi ini dilaksanakan terus-menerus dan tidak dipertahankan, status gizi underweight tersebut itu dapat mengganggu kesehatan Mbak sendiri. Jadi di sini kita sangat perlu untuk meningkatkan asupan tubuh. Apabila asupan tubuh Mbak sendiri terpenuhi sebesar 2197,71 kalori ini, maka insya Allah kemungkinan tubuh Mbak akan lebih kebal dan rentan terhadap virus-virus tersebut, serta pengobatan yang kita jalani ini akan lebih berjalan secara maksimal seperti itu Mbak. Iya mbak, saya mengerti mbak. Jadi kita akan meningkatkan status gizi Mbak bersama ya Mbak ya. Iya. Nah kemudian tadi saya sudah menghitung konsumsi yang Mbak konsumsi kemarin. Mbak hanya mengonsumsi air putih serta bubur sumsum ya Mbak. Iya mbak. Nah untuk air putih itu sendiri semuanya 0 kalori Mbak, baik itu dingin, panas ataupun air putih biasa. Jadi tidak berpengaruh terhadap kalori yang Mbak konsumsi ya Mbak ya. Nah sedangkan untuk bubur sumsum sendiri, setelah saya hitung Mbak hanya mengkonsumsi sebesar 363 kilokalori Mbak, dari total yang harus Mbak konsumsi dalam sehari 2197,71 kalori. Sedikit banget kan Mbak ya? Iya. Lalu apa yang harus saya lakukan mbak supaya keadaan gizi saya membaik dan makanan yang saya konsumsi bisa memenuhi kebutuhan tubuh saya? Sedangkan kondisi tubuh saya kayak gini mbak. Nah itu pertanyaan yang sangat bagus Mbak. Nah karena Mbak sekarang sedang rawat inap ya Mbak ya di rumah sakit, kan Mbak tadi luka serta diare Mbak. Nah di rumah sakit ini sendiri
saya selaku ahli gizi telah merancang berbagai menu yang disesuaikan dengan kondisi pasien, Mbak. Seperti kondisi Mbak sekarang, menu-menu yang telah disediakan oleh rumah sakit itu sudah sesuai dengan apa yang setelah dianjurkan, seperti perhitungannya tadi itu sudah sesuai, serta jenis makanannya itu akan sesuai dengan bagaimana kondisi Mbak tersebut, sehingga sangat baik, alangkah baiknya untuk Mbak mengonsumsi serta menghabiskan makanan yang telah disediakan oleh rumah sakit itu sendiri. Gitu ya Mbak ya. Ya Mbak, tapi saya nggak bisa makan banyak-banyak Mbak, soalnya kalau saya makan tuh suka muntah gitu. Oh iya Mbak, untuk terkait kondisi mual dan muntah itu Mbak bisa mencoba untuk mengonsumsinya itu sedikit-sedikit Mbak. Jadi kayak sedikit-sedikit tetapi sering. Misalnya dalam sehari Mbak bisa mencoba untuk mengonsumsinya 4-6 kali Mbak, sedikit-sedikit saja. Apabila Mbak mulai merasa lapar, Mbak bisa diselipkan itu selingan 3 sampai berapa kali untuk selingan ya, 3-4 kali untuk selingannya itu Mbak, seperti itu. Oke Mbak, akan saya coba walaupun berat Mbak. Iya Mbak, memang agak berat sih Mbak untuk awal-awal, tapi apabila Mbak sudah terbiasa akan hal ini, itu akan menjadi mudah Mbak. Sebenarnya sih Mbak harus membiasakan ya Mbak ya, karena ini juga berguna untuk peningkatan status gizi Mbak, keberhasilan pengobatan ini, serta juga untuk kualitas hidup Mbak ke depannya Mbak. Apalagi Mbak masih muda kan Mbak. Iya, saya juga pengen banget gitu Mbak kembali ke keluarga saya dalam keadaan sehat gitu. Iya Mbak, bagus sekali motivasinya Mbak. Tetap semangat ya Mbak ya. Dan kita berjuang bersama. Semoga pengobatan ini berhasil. Status gizi Mbak bisa kembali seperti semula, Mbak sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya lagi. Amin. Amin. Nah Mbak, jadi berdasarkan konseling selama 20 menit yang telah kita jalankan tadi, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa Mbak mengalami penurunan nafsu makan. Penurunan nafsu makan itu sendiri disebabkan oleh luka serta diare yang disebabkan oleh virus HIV itu sendiri. Selain itu juga disebabkan oleh mual dan muntah yang Mbak alami karena pengobatan ARV itu sendiri. Nah, selain itu di sini juga saya telah menghitung bahwa status gizi Mbak itu underweight, sehingga diharapkan kedepannya Mbak dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang sesuai dengan apa yang telah dianjurkan, seperti makanan-makanan yang telah disediakan oleh rumah sakit Mbak. Karena apabila Mbak mengonsumsi makanan-makanan yang ada di rumah sakit, itu perhitungannya sudah kami ahli gizi buat sesuai dengan kondisi tubuh Mbak, seperti itu Mbak. Paham Mbak? Iya Mbak. Oh iya Mbak juga harus mengurangi makanan dari luar rumah sakit ya Mbak ya. Iya. Kayak makanan, kayaknya Mbak sering ya makan makanan dari luar rumah sakit. Iya Mbak. Itu harus dihindari ya Mbak, karena kita tidak tahu apakah bahan-bahan yang dikonsumsi Mbak konsumsi dari luar rumah sakit itu apakah boleh dikonsumsi atau tidak, karena ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya Mbak hindari Mbak, seperti itu. Jadi maksud makanan yang harus dihindari itu apa ya Mbak? Oh, makanan yang harus dihindari itu makanan yang dapat membahayakan tubuh Mbak sendiri, seperti misalnya makanan-makanan yang dapat berefek samping bagi pengobatan yang sedang Mbak jalani. Karena banyak sekali Mbak interaksi obat dan makanan yang perlu Mbak ketahui. Seperti itu Mbak. Contoh-contoh makanannya itu seperti makanan tinggi lemak Mbak. Makanan tinggi lemak itu contohnya seperti gorengan, jeroan, makanan bersantan. Selain itu juga makanan dengan bumbu-bumbu yang menyengat Mbak, seperti cabai, lada, cuka, seperti itu Mbak. Selain itu Mbak juga harus mengurangi minuman-minuman yang bersoda Mbak, seperti itu, seperti kafein serta alkohol, begitu Mbak. Iya Pak. Nah Mbak, jadi sepertinya sesi konseling pada hari ini sudah selesai Mbak ya. Iya. Saya cukupkan dulu untuk konseling pada hari ini.
kasih Mbak Syifa. Jadi saya harap semoga kedepannya Mbak bisa memperbaiki pola makan Mbak serta meningkatkan asupan makan Mbak, karena hal itu harus dilakukan Mbak untuk masa depan Mbak yang lebih baik. Ya. Walaupun berat ya Mbak ya, Ya. jadi Mbak harus tetap semangat Mbak, Ya. karena seperti tadi Mbak masih muda, masih banyak perjalanannya, masih panjang gitu Mbak. Ya Mbak, makasih juga ya Mbak atas saran-sarannya. Iya Mbak, jadi Mbak sudah mengingatkan apa yang saya bilang tadi. Ya. Semoga besok ketika saya cek hasil makanannya habis ya Mbak ya. 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 Siap Mbak. Ya. Ya. Semangat Mbak. Ya, saya permisi ya Mbak. Baik Mbak. Mari Mbak.